Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nanda Yohana, NIM 131191020. Kita akan belajar mengenai kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca. Materi pembelajaran PKN, keberagaman di Indonesia. Pembahasan materi. Apa itu keberagaman? Sebutkan jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Bagaimana menyikapi keberagaman di Indonesia? Bentuk sikap menghargai keberagaman masyarakat di Indonesia. Hubungan keberagaman dengan kesatuan. Pembahasan ke-1, keberagaman. Dapatkah kalian menjelaskan apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keberagaman di Indonesia menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Perhatikan pernyataan berikut. Di kelas 3 ada siswa yang bernama Sinta dan Ismail. Mereka beragama Islam. Kemudian ada Edo yang beragama Hindu, Rere yang beragama Katolik. Mereka adalah teman dekat dan rumah mereka satu kompleks. Dari keberagaman siswa di dalam kelas tersebut, dapatkah kita simpulkan bahwa pembahasan kedua, keberagaman di Indonesia. Apa sajakah bentuk keberagaman? Yang pertama ada keberagaman suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Yang kedua ada keberagaman agama. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama.
keberagaman ras. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1. Bangsa asing yang singgah di tanah air. 2. Sejarah penyebaran ras dunia. 3. Kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Tahukah kalian gambar A dan B merupakan bentuk keanekaragaman Indonesia? Gambar A adalah merupakan makanan khas daerah. Kemudian gambar B adalah tarian kebudayaan daerah. Kedua gambar tersebut merupakan bentuk keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk keberagaman, coba carilah informasi, kemudian lengkapilah tabel berikut. Bagaimana menyikapi keberagaman di Indonesia? Sikap yang tepat terhadap keberagaman Indonesia. Menjaga toleransi di dalam keberagaman, contohnya perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan beribadahnya, tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Hidup rukun di masyarakat yang beragam. Hidup rukun ialah hidup tentram, aman, dan damai di mana setiap lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, pertemanan, dan berbangsa saling sayang menyayangi antar sesama dan saling tenggang rasa atau menghargai orang lain. Pembahasan keempat, bentuk sikap menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghargai perbedaan serta agar terciptanya kesatuan dan kerukunan. 1. Gotong royong. 2. Mengunjungi teman yang sedang sakit. 3. Menolong teman yang sedang mengalami musibah. 4. Menghargai teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan minum di depan teman. Dapatkah memberi contoh sikap yang dapat dilakukan untuk menghargai keberagaman di lingkungan sekolah? Pembahasan kelima, hubungan keberagaman dengan kesatuan. Siswa kelas 3 yaitu Sinta. Orang tua Sinta berasal dari Jakarta dan Ismail yang asal kelahirannya dari Madura. Kemudian ada Edo yang orang tuanya asli orang Jawa, Rire yang murid pindahan dari Papua. Mereka adalah teman dekat walaupun mereka berbeda suku. Walaupun mereka berbeda daerah asal dan suku, tetapi mereka bisa berteman dekat dengan saling menghargai satu sama lain, dengan belajar bersama, bermain bersama, mengerjakan tugas bersama, sehingga dapat terwujudlah persatuan di dalam kelas. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jadikan keberagaman menjadi
momentum untuk persatuan. Sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.